Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Hikmah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah dalam rangka memenuhi tugas UTS Sejarah Peradaban Islam. Yang dimana yang akan saya bahas di sini adalah berkenaan tentang faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang memerintah antara tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdul Abbas As-Saffah, keturunan paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah memerintah setelah berhasil menggulingkan kekhalifahan sebelumnya, yaitu dinasti Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan ini mencapai masa keemasan pada abad ke-9 hingga abad ke-10 dan sangat terkenal jasanya dalam memajukan ilmu pengetahuan. Nah, apa sih faktor penyebab dari kemunduran dinasti Abbasiyah ini? Untuk mengetahuinya, simaklah video dengan baik ya. Hal yang mendasari runtuhnya kekuasaan Abbasiyah pada fase kemundurannya yakni lemah dan tidak berdayanya khalifah yang dipilih, sehingga tidak mampu mengontrol wilayah yang dipimpinnya dan berdampak munculnya perselisihan dalam lingkup politik. Selain dari kelemahan khalifah, terdapat faktor internal lain yang melatar belakangi kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Adapun faktor-faktor yang dimaksud: pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Singkat cerita, orang-orang Persia tersebut tidak merasa puas terhadap apa yang mereka dapatkan dengan bersekutu dengan Bani Abbas. Mereka menginginkan sebuah dinasti dengan raja dan pegawai dari Persia pula. Dan akhirnya terjadilah perselisihan di sana. Tidak hanya itu, pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, budak-budak Turki dijadikan pegawai dan tentara dengan harapan hal tersebut akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan. Akan tetapi yang terjadi setelah peninggalan beliau, yaitu pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, putranya tidak dapat mengontrol kekuatan yang telah dibentuk oleh ayahnya, sehingga hal tersebut malah menjadi bumerang bagi pemerintahan. Sejak itu, kekuasaan Bani Abbas sebenarnya sudah berakhir. Kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Posisi ini kemudian direbut oleh Bani Buai, bangsa Persia pada periode ketiga, dan selanjutnya beralih kepada dinasti Saljuk, bangsa Turki pada periode keempat. Kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Wilayah kekuasaan Abbasiyah pada periode pertama hingga masa keruntuhan sangatlah luas. Namun, dalam kenyataannya, banyak daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah secara real. Daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Hubungan dengan khalifah hanya ditandai dengan pembayaran upeti, sehingga tingkat saling percaya di kalangan penguasa dan pelaksana pemerintahan menjadi sangat rendah. Selain itu, penyebab utama mengapa banyak daerah yang memerdekakan diri adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat. Ketiga, kemerosotan perekonomian. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Akan tetapi, setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara ini disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat, diperingannya pajak, dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan.
Lantaran cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai untuk menjadi penguasa, maka kekecewaan itu mendorong sebagian mereka mempropagandakan ajaran mereka seperti Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme. Dan gerakan tersebut dikenal dengan gerakan Zindik, yaitu sebuah gerakan untuk menggoda rasa keimanan para khalifah. Singkat cerita, pada saat gerakan ini berhasil disudutkan oleh pemerintah, pendukungnya banyak yang berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Selain itu, terjadi juga konflik dengan aliran Islam lainnya seperti perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran hingga kehancurannya tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor internal, akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Nah, faktor-faktor eksternal itu diantaranya adalah: pertama, Perang Salib. Kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Oleh karena itu, pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci melawan umat Islam, yang kemudian dikenal dengan nama Perang Salib. Kedua, serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Orang-orang Mongolia adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah, sebuah kawasan terjauh di Cina terdiri dari kabilah-kabilah yang kemudian disatukan oleh Genghis Khan. Sebagai awal penghancuran Baghdad dan khilafah Islam, orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan dan Persia, dan juga menguasai Asia Kecil. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota sebelah luar diruntuhkan. Tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban. Maka pada Januari 1258, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Sementara itu, khalifah terakhir, yakni Al-Mutasim, langsung menyerah dan berangkat ke base pasukan Mongolia. Setelah itu, para pemimpin dan fuqaha juga keluar. 10 hari kemudian, mereka semua dieksekusi. Dan Hulagu Khan beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Dengan terbunuhnya Khalifah Al-Mutasim telah menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah. Itulah tadi materi berkenaan tentang faktor-faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.